Halo warga Jakarta, ada kabar apa di Jakarta hari ini? Bersama saya Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini, Kamis 8 Januari 2026, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Basnas Basis Jakarta Timur berhasil merealisasikan program bedah rumah bagi 141 warga kurang mampu sepanjang tahun 2025. Seluruh pembangunan didanai dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat. Program ini sebagai bentuk nyata pemanfaatan dana umat untuk memberikan hunian yang layak serta meningkatkan kualitas hidup warga. Taman Ismail Marzuki Cikini semakin diminati sebagai destinasi wisata edukasi dan budaya di Jakarta. Selama periode libur Nataru, tercatat lebih dari 67.000 pengunjung memadati kawasan ini dengan Planetarium Jakarta sebagai magnet utama. Antusiasme tinggi ini mempertegas posisi tim sebagai ruang publik strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota global berbasis budaya dan pengetahuan. PT MRT Jakarta mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas di area proyek fase 2A mulai dari kawasan Harmoni hingga Mangga Besar. Manajemen lalu lintas ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 sebagai bagian dari tahapan pekerjaan konstruksi 3 stasiun bawah tanah. Pihak MRT mengimbau pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu serta petunjuk petugas di lapangan. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana meresmikan Taman Bendera Pusaka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bulan depan. Taman ini merupakan integrasi dari 3 taman, yaitu Taman Ayodhya, Taman Leuser, dan juga Taman Langsat. Proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka kini terus dikebut dan menjadi salah satu ruang terbuka hijau unggulan di Jakarta Selatan. Dengan menggabungkan 3 area taman yang sudah ada, kawasan ini akan memiliki fasilitas lintasan lari atau jogging track sepanjang 1.200 meter. Kehadiran fasilitas ini akan menjadi alternatif baru bagi warga Jakarta yang biasa berolahraga lari atau jalan santai di Kompleks Gelora Bung Karno. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pembangunan masif ruang publik seperti ini sangat penting agar aktivitas olahraga masyarakat tidak terpusat di satu titik saja. Dan nanti sebentar lagi, mudah-mudahan bulan depan saya juga akan meresmikan Taman Bendera Pusaka yang akan sudah jadi. Jogging tracknya berapa? 1.200 atau 1,2 kilo menjadi alternatif baru bagi warga Jakarta untuk berolahraga. Jangan hanya di GBK, bisa juga menggunakan Taman Bendera Pusaka. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, progres pembangunan Taman Bendera Pusaka saat ini telah mencapai 77%. Sejumlah fasilitas utama seperti jembatan penghubung antar taman, serta penataan landscape hijau, sudah terlihat berdiri kokoh. Pemprov DKI berkomitmen untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan agar pada bulan Februari mendatang, masyarakat sudah bisa menikmati area integrasi taman yang lebih asri, aman, dan nyaman untuk berbagai kegiatan positif. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 27 kepala keluarga yang selama ini menempati lahan TPU Kebonanas Jakarta Timur, kini mulai dipindahkan ke sejumlah rusunawa. Relokasi ini dilakukan secara sukarela oleh warga sebagai bentuk upaya dari Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi lahan pemakaman. Warga memilih pindah lebih awal dari batas waktu yang ditentukan pada 12 Januari mendatang karena menyadari kondisi tempat tinggal lama mereka yang tidak layak dan menyalahi aturan peruntukan lahan. Pemerintah Kota Jakarta Timur memfasilitasi seluruh mobilisasi warga, termasuk penyediaan armada truk pengangkut barang. Dari 103 kakak, hari ini 27 kakak sudah sadar dan ingin pindah ke rusun Pulau Gebang dan rusun Cipinang Muara, ya.
Ini adalah mereka keinginan sendiri. Padahal kami memberikan batas waktu sampai tanggal 12 Januari. Tapi mereka sadar mereka ingin segera lekas pindah karena mungkin lokasi tempat tinggal mereka sekarang memang tidak layak dan memang mereka mengakui menyalahi aturan menempati lahan yang bukan sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk perhatian, Pemprov DKI Jakarta memberikan berbagai bantuan masa transisi, mulai dari uang santunan sebesar Rp500.000, paket sembako, hingga perlengkapan tidur dan mandi. Khusus bagi warga ber-KTP DKI, pemerintah juga mengupayakan fasilitas gratis sewa rusun selama 6 bulan pertama. Setelah seluruh warga berhasil direlokasi, lahan seluas 3.700 meter persegi tersebut akan segera difungsikan kembali. Diperkirakan area ini dapat menampung sekitar 1.000 petak makam baru guna mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar baik bagi warga Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta kini membuka layanan gratis untuk rehabilitasi narkoba di 2 RSUD dan 19 puskesmas. Layanan diberikan berupa layanan screening, konseling dan edukasi, rehabilitasi medis, dan program terapi rumahan. Untuk mendapatkan layanan ini, warga Jakarta bisa simak informasi berikut. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cedi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.